Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Terima kasih untuk kehadiran pada pertemuan kedua bahan aksi puasa pembangunan nasional 2024. Pertemuan pertama kemarin di rumah Pak Armadi Asung, di rumah ketua lingkungan kita. Selanjutnya ini pertemuan kedua di rumah Bu Sumi. Mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Sumi? Tidak ada. Baik. Lagu pembukaan. Lagu pembukaan nomor 4. Haleluya nomor 4. Mulai. Betapa indah ruminya Tuhan menghapus dosa manusia, tetap mencinta, tak menyayangkan, bahkan putranya tunggal diserahkan. Takkan ku lupa kasih-Mu Tuhan, kan ku lambungkan nyanyi syukur pujian. Biar derita dan perjuangan, karena kasih-Mu Tuhan ku tanggungan. Lihatlah Tuhan, tobatnya hati, mengalah dosa kami sesali, sudi ampunkan serta sirami, rela kuduskan Tuhan jiwa kami. Takkan ku lupa kasih-Mu Tuhan, kan ku lambungkan nyanyi syukur pujian. Biar derita dan perjuangan, karena kasih-Mu Tuhan ku tanggungan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai dan kasih Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pekan Minggu Paskah yang kelima ini, di lingkungan Satu Rupinus, kita telah masuk pada katekese, bahan aksi puasa pembangunan nasional, pertemuan kedua. Dan hari ini, pertemuan kedua adalah ekonomi yang menjaga keberlanjutan bumi. Tujuan dari pertemuan kedua ini adalah meningkatkan kesadaran bahwa kegiatan ekonomi apapun harus menjaga dan sedapat mungkin meningkatkan kekayaan bumi ketimbang merampok dan mencemarinya melampaui daya regenerasinya. Ekonomi ekologis artinya ekonomi yang berkelanjutan, adil terhadap sesama dan makhluk lain yang hidup di bumi ini, serta memikirkan keberlanjutan bumi untuk generasi berikutnya. Paus Fransiskus dalam ensikliknya Laudato Si
dan Fratelli Tutti menekankan pentingnya menjaga alam semesta sebagai rumah bersama kita. Alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang harus kita jaga dan lestarikan. Dan sebelum tadi kita masuk ke dalam pertemuan ini, kita bercerita bahwa tingkat suhu sekarang makin memanas, dan ini adalah efek dari kalau kita tidak menjaga lingkungan. Kalau kita banyak menebang pohon, lalu kita juga banyak menggunakan energi listrik, maka gas karbon itu ya yang akan kita terima. Efek salah satunya dari gas karbon itu adalah panas. Jadi mau di luar maupun di dalam juga ya, airnya CO2 itu dan karbon-karbon. Mengapa kita dilarang misalnya membakar sampah? Karena ada gas karbon yang bisa menyebabkan pemanasan global. Dan pemanasan itu sudah kita ya dapatkan di sekeliling kota Pontianak ini ya. Tinggal beberapa pohon-pohon saja ya, syukurlah pemerintah juga ya membuat yang namanya penghijauan. Kalau tidak ada penghijauan ya, rasanya kita harus ya menggunakan AC pagi, siang, sore, dan malam. Karena memang tidak ada ya waktunya kita merasakan dingin lagi. Kalau saya misa pagi itu berangkat misalnya jam 4:30 atau jam 5:15, itu tetap panas ya. Sampai-sampai kalau di kapel paroki juga ya ada saatnya kita harus menggunakan AC supaya mendinginkan ya kondisi. Nah, itu terjadi dengan diri kita. Namun seringkali manusia hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya pada saat ini tanpa peduli sesama dan generasi yang akan datang. Serta keterbatasan sumber daya alam yang tersedia, hal ini menyebabkan kerusakan alam dan ketidakadilan sosial. Tempo hari kita mendengarkan di beberapa daerah ada banjir, dan juga ya di beberapa tempat di Kalimantan Barat ini ada banjir. Nah, banjir itu sebenarnya terjadi karena ketersumbatan atau ya telah dangkalnya sungai atau banyak sungai-sungai itu yang tertutup ya oleh misalnya lumpur. Dan kita tahu Sungai Kapuas ini sebenarnya semakin dangkal, dan ya kapal keruk itu hampir ya saya bertanya itu memang setiap hari. Kalau tidak Muara Jungkat sampai ke pelabuhan itu akan ya tertutup dengan lumpur. Dan uniknya misalnya nyedot lumpur, nanti buangnya ya paling 1 kilo 2 kilo dari batas ya. Jadi nanti kalau misalnya air pasang laut ya masuk lagi. Jadi hal-hal semacam itu memang tidak bisa dihindari. Dalam pertemuan aksi puasa pembangunan yang kedua ini, kita diajak untuk lebih menyadari dan mengembangkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ekonomi berkelanjutan adalah ekonomi yang memenuhi kebutuhan masa kini dan generasi mendatang. Nah, itulah yang diharapkan. Contohnya misalnya diharapkan nanti kita tidak ya membabat bambu. Nanti orang tidak akan bisa atau akan sulit menemukan rebung. Padahal rebung itu adalah makanan favorit ya. Artinya rebung ya itu mudah. Jadi kalau kita mau cari sayur, tetapi kalau itu dibabat untuk perkebunan sawit atau perkebunan apapun, akibatnya ya kita akan sulit menemukan ya sayur. Atau misalnya kalau kita punya lahan lalu sulit menemukan misalnya tanaman-tanaman sayur dan tanaman obat. Nah, itu sulit ya. Kita mau mencari pakis saja itu ya sekarang memang masih ada, tetapi ya sumbernya semakin terbatas. Dan ini harus kita pikirkan ke depannya, bagaimana kita bisa ya memproses ya itu menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan untuk anak cucu kita. Marilah kita berdoa, doa pembukaan. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, serta segala sesuatu yang ada di dalamnya, Engkau menciptakan kami berdasarkan citra-Mu dan memberikan tugas serta tanggung jawab kepada kami untuk menjadi pelayan bagi sesama dan ciptaan lainnya. Engkau menganugerahkan kepada kami matahari, air, dan tanah yang memungkinkan kami hidup sampai saat ini. Bukalah akal budi kami agar mampu menyadari bahwa segala sesuatu
yang Engkau berikan bukan hanya milik kami, tetapi juga diperuntukkan bagi ciptaan lainnya dan generasi mendatang. Bimbinglah kami ya Bapa, agar kami mampu mewujudkan kehidupan bersama yang adil dan selalu menjaga kelestarian alam ciptaan-Mu demi kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita membuka teks kita masing-masing. Inspirasi pada pertemuan kedua ini adalah kitab suci Kejadian bab 1 ayat 11 sampai 31. Kejadian bab 1 ayat 11 sampai 31. Bagi yang tidak punya silakan bisa bersama-sama dengan satu teks itu. Seperti biasa, kita balik ayat ganjil kaum perempuan, ayat genap kaum lelaki. Baik, silakan. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dari dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah
tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah Demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah sabda Allah. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci ini. Tetapi sebelumnya, kalau kita membaca berulang-ulang kitab Kejadian ini, di situ kita memahami bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu memang adalah Allah yang berfirman. Dan di situ mungkin banyak yang bertanya dan sering dipelesetkan. Dan di situ kalau kita lihat, kita baca dengan seksama, ada kata kita. Kata kita itu bukan dimaksudkan untuk menunjuk bahwa Allah itu berdiskusi dengan malaikat. Tidak. Itulah dia Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Ya. Jadi Allah, ya, kodratinya, dia adalah Allah. Dia berfirman, dan firman itu menjadi manusia. Dan itulah, ya, misteri agung yang diungkapkan oleh kitab Kejadian itu, dan nanti akan dibahas secara detail pada perjanjian baru dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan yang paling gamblang menjelaskan tentang Allah itu adalah Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu pada mulanya adalah firman. Ya, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin di situ yang perlu atau stressing pointnya atau yang perlu kita pahami tentang bacaan ini. Kata kita itu sudah memanifestasikan atau, ya, menerjemahkan siapakah Allah itu. Karena Allah itu tidak bisa disebut memang. Jadi makanya bagi orang Israel itu Allah itu ditulis dengan huruf mati kan, YHWH, ya. Atau dia sebut dengan tidak langsung Elohim, Adonai, ya. Sedangkan Elohim itu kan bukan single tapi jamak, ya. Jadi Allah yang Esa itu adalah Allah yang memiliki hakikat, ya. Dia adalah, ya, ada. Kalau tidak ada, berarti kita tidak ada, ya. Berarti kita tiada. Jadi Allah yang Maha Esa itu atau Sang Halik itu, ya, yang kita tahu misteri agungnya adalah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Banyak orang Kristen atau banyak orang Katolik, ya kan, harus memahami itu. Dan memahami itu karena akhir-akhir ini kalau kita saksikan di TikTok, di YouTube, di snack video, atau di beberapa, ya, di Instagram atau YouTube Shorts, ya, sering, ya, orang-orang yang tidak beriman Kristiani itu, ya, sampai dunia terbalik pun dia tidak akan memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena memang dia harus yakin dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarpun anak kita sendiri, atau biarpun menantu kita, biarpun cucu kita, biarpun saudara kandung kita, kalau dia tidak dibaptis, dia tidak akan bisa memahami siapa Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Karena misteri agung itu hanya diberikan kepada orang yang telah dibaptis. Tapi kalau dia hanya dibaptis saja, lalu dia tidak memelihara imannya dengan rahmat, dia tidak akan bisa juga memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dia bahkan akan menjadi antikristus atau sesat. Atau dia akan tidak beriman. Karena memang memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu dimulai dengan membaca kitab Kejadian itu. Di situ tertulis kata kita, ya. Mungkin banyak yang memahami kata kita itu menuju kepada, oh mungkin Allah itu bicara dengan malaikat. Tidak mungkin. Karena malaikat itu diciptakan Allah. Tidak mungkin Allah berdiskusi dengan malaikat. Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah. Dan begitu juga dengan kita. Ya, berarti Allah itu, ya, kata kita menunjuk kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi jelaslah di situ. Dari kitab Kejadian itu sudah menunjuk bahwa
Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah Allah yang Esa, Allah yang satu kesatuan, yang dijelaskan pada Injil Yohanes. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itu tambahan bagi kita karena mungkin banyak di antara kita untuk menjelaskan itu begitu sulit. Memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu ya harus dengan iman kepercayaan. Maka kita daraskan setiap kali pada misa itu adalah doa aku percaya atau syahadat pendek. Ya, syahadat panjang memang agak jarang. Kecuali di gereja Gembala Baik itu biasa pakai syahadat panjang ya. Kita pakai syahadat pendek. Nah, itulah dia mengapa kita mendaraskan itu setelah kita mendengarkan firman dan sabda Tuhan dan kita mendengarkan ya homili dari uskup atau pastor ya. Makanya kita mendaraskan itu. Nah, itulah dia Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Baik Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaannya ya yang ada itu akan kita jawab. Apa saja kebaikan yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan bagi keberlangsungan bumi sebagai rumah kita bersama? Kedua, apa saja kebaikan yang dihasilkan oleh hewan bagi keberlangsungan bumi sebagai rumah kita bersama? Yang ketiga, apa tugas dan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari karya penciptaan Allah? Yang keempat, apakah aku dalam berkegiatan ekonomi memenuhi kebutuhan hidup sudah sejalan dengan maksud Allah menciptakan manusia?